podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Sugeng pepanggihan malih wonten ing podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Dan kali ini kita bersama Mas Chandra. Nama lengkap siapa, Mas? Chandra Kusuma. Chandra Kusuma. Ngerti aku Kusuma artinya apa? Kembang. Nah, Chandra. Chandra iki bulan. Ada bulan, ada kembang, itu mesti wong sing paling bagus. kalau ini Pak ganti bambangan. Dan kali ini kita ganti host lagi. Ya, Mas Chandra. Kegiatannya apa ini di Danurjan? Kalau Danurjan ketoprak terus berproses karena sampai saat ini yang luar biasa di Danurjan itu anak-anak muda keinginannya untuk bermain ketoprak sangat tinggi. Dibanding misalnya dengan teater misalnya. Kalau ditawarin main teater kok ketoprak. Lu aneh dong. Keinginan tinggi itu diimbangi dengan anu ndak, Mas? Dikei nggon ora do. Nah, itu dia yang jadi masalah. Yang jadi masalah kadang-kadang ketika kita mau pentas ngomong soal ketoprak ya, itu kadang-kadang tetap nunggu festival. Bagi yang muda-muda, kalau bagi saya banyak yang sering aja karena sudah wis tua itu sudah punya banyak relasi dan sebagainya. Tapi bagi yang muda-muda ini yang saya masih prihatin, itu belum ada tempat yang baik. Kalau di Danurjan sendiri posisi Mas Chandra di paguyuban atau komunitas itu apa, Mas? Sebagai apa? Di Danurjan itu kan ada ketoprak dan budaya namanya. Paguyuban. Iya, paguyuban itu sudah meregenerasi beberapa kali, sudah terjadi beberapa kali regenerasi dan kebetulan saya itu jadi ketua terus. Jadi generasi pertama, kedua, ketiga yang sudah berbeda orang ini, ya kebetulan saya yang dipercaya jadi ketua. Gitu. Kebetulan yang terus kuwi angel lho ya. Dadi ketua terus kuwi jane mergo ora ana sing paling ganti apa jenengan sing ra gelem diganti? Wah, ini saya diganti itu. Tapi masalahnya ora sing ganti ganti. Ora ana sing paling ganti. Mas Chandra. Iya. Tadi kan Mas Chandra ngendika nek generasi sekarang itu antusias ketoprak itu sangat tinggi. Iya. Ada beberapa pilihan kreator yang ketoprak Milih ketoprak. Iya. Padahal ketoprak lebih sulit untuk tata bahasa. Iya. Nah, alasan mereka kok senang yang ketoprak apa Mas bisa? Karena setelah saya gali informasi dari mereka yang menyatakan milih ketoprak itu, mereka punya sesuatu tantangan yang baru. Kalau teater dengan bahasa Indonesia itu mereka kan rata-rata mengatakan itu sudah biasa. Saya pernah mengikuti waktu sekolah, waktu dan sebagainya, tapi ketika ketoprak yang dengan bahasa Jawa, mereka menjadi memiliki suatu ketertarikan tersendiri untuk bisa apa ya, mendapatkan pengetahuan yang lebih Dengan pakaian sing khusus, ya. tembang apalagi ya. Nah, itu memang proses selanjutnya. Oh iya. Karena nembang itu kan tidak Perlu semua orang bisa. waktu yang lama. Karena di sekolah gini kan, di sekolah kan yang teater mungkin nek ketoprak kita kayak belum ada ya. Jadi Ya. mereka Semoga besok terus ana kurikulum ketoprak. kowe gurune. Oh ya ora kudu aku. Ning aku ya ora apa-apa. Nek iso. Nek kaya anu Mas, ning Danurjan itu. Misalnya ora festival, apa ya terus continue latihan itu? Kalau latihan kontinu secara kontinu enggak. Enggak. Jadi kita memang terus terang masih tetap menunggu kalau ada event. Ada event. Ketika ada event, tapi event itu kan tidak harus selalu festival sih. Karena di tiap-tiap kelurahan itu kan ada RKB misalnya. Oh iya. RKB itu juga punya kesempatan untuk menampilkan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Nah, itu juga kesempatan untuk mengasah mereka untuk tampil. Karena kadang-kadang dari sekian banyak RKB itu, walaupun saya di satu RKB ya di saya kan di Tegal Panggung. Ya. Tapi ketika RKB kelurahan lain itu mau menampilkan ketoprak, biasanya saya yang diminta untuk menulis naskah, diminta untuk menyutradarai dan sebagainya. Jadi artinya perkemanan kita itu tidak terbatas dalam satu wilayah secara apa ya, tapi akhirnya ya satu luas akhirnya. Pertemanan kita ya akhirnya saling mengajak untuk saling menguatkan. Nek ana keinginan ndak Mas? Arep gawe pentas idealis ngono, maksudnya komunitas itu sendiri. Sing ora jagake festival. Betul, ada, tapi masalahnya kan halangannya banyak. Pertama ya kendalanya terutama masalah finansial, karena yang namanya pentas ketoprak itu kan juga berat ya. Artinya kalau harus 100% terus biaya sendiri itu kan butuh waktu untuk mengganti. Walaupun itu bisa, saya yakin bisa, nggak
nggak akan ada kendala Mas. Hari ini Mas Sandra, hari ini gurunya si RBW pernah mengatakan Heeh. ketoprak iki larang nek. Kesenian kuwi larang yen to dilegani, ning kesenian kuwi malah yen Takoni. dijaluk. Takoni. Dilakoni. Ditakoni. Oh iya, ditakoni regane. Heeh. Artinya mungkin gini Mas, bahwa iso to ketoprak itu ora terus dieksklusifkan, Iya. ning iso pentas gitu. Bisa. Maksudnya ya ora kudu dengan panggung, lektil dan Betul, sebagainya. iya. Tapi ya memang artinya kan membutuhkan melibatkan banyak orang. Iya. Dari ngerawit, dari otomatis kan harus pakai kostum dan sebagainya, itu kan juga butuh pemikiran tersendiri. Karena kostumnya untuk ketoprak kan pakaiannya juga harus tertentu. Iya. Tidak bisa asal pakai pakaian ya. Karena terkait dengan unggah-ungguh dan sebagainya nggak bisa misalnya di suatu, ya kita semua tahu sih, di suatu keraton dan sebagainya atau satu kerajaan kemudian pakainya asal-asalan kan jelas nanti kalau orang Jogja dilihat kayak ngerti ketoprak. Ya ngerti, ning ra ono sing dienggo kragati. Hai. Masalah tadi. Iya. Nek festival Mas, berarti eksis juga kalau Danu Rejan itu. Oh iya, punya kalau kayak festival-festival ya. Festival itu kan kalau di Jogja ini dari dulunya itu kan sesuatu yang prestisius ya, Iya. gengsi tinggi karena itu ajang untuk kesempatan untuk tampil dan sekarang festival enak sekali. Enake piye Mas? Saya dulu waktu ngetoprak festival itu ya koyo ngono kae. Iya. Tapi sekarang ya Koyo ngene. alhamdulillah Oh, sudah iya, iya. semenjak 5 tahun terakhir ini kan kita sebagai pelaku seni ini kan menikmati sesuatu hal yang luar biasa dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, nggak perlu saya ceritakan banyak lebar, semua sudah tahu. Oh. Nek ape diceritakan kan Ceritanya yang seru, ceritanya yang seru. Yo nek ora panjang lebar yo panjang Jadi lebar. saya cerita ya pengalaman masa lalu ya. Nggih. Tahun 2007, tahun 2007. 2007 yo. Tahun 2007 kan zaman Naina. Nggih. Kalau ngomong soal kesenian tahun 2007 di Jogja itu kan zaman Naina. Saya itu pernah ini pengalaman di pentas di Sekaten, ini contoh ya, di panggung PMPS. Ya, Sak grup ketoprak, sak kerawitan, nggak kostum, itu dibayar piro. Ini maaf loh, ini cerita masa lalu, cerita ke duit ini saru ini itu harus diceritakan supaya kita tahu bahwa masa lalu itu pancen enak. Saat tampil grup ketoprak ini tiga ini duit dari dinas itu orang saya. Terus akhirnya apa saya ngapusi gini. Saya suruh tanda tangan. Tanda tangan tuh. Saya tahu bahwa dananya 250. Loh, Pak, kok 250? Ya piye? Amor tiku 500 ya. Wah, ora Pak, 250. 500 kancaku tak kon go bali kabeh ora sido. Sidane dikai 500. Nggih. Jadi lebih dari nah, itu loh. Saya kata, nek ora 500 aku bali. Terus tak jak bali kabeh wis dandan pas domen aku lucu Mas. Aku amarnya 500. Nyang sak durunge pentas sih ceritanya. Itu zaman dulu. Lek sesuai tetap diundang ora Mas? Diundang terus. Cerita dia. Zaman semono ketoprak segitu kok mung diregani segitu. Nah, kalau sekarang kan sudah berbeda. Ngalap berkah kok Mas. Nah, iya. Artinya ketika kita sudah merasakan masa lalu yang seperti itu, ya sekarang ini kita mengenai harus bersyukur. Iya. Selain berproses belajar ya bersyukur. Mas Sandra, Ayo coba kowe kan. kowe itu ngomong wae ra iklan. Aku ndak kalah pinter ya gitu. Tadi kan Pocokan. ngomong soal apa jenenge festival kan. Iya. Atau apa kepanewan kok kementerian ya? Kementerian kalau di kota itu. Apakah dari Danu Rejan pernah berprestasi pada waktu di tahun berapa gitu? Pernah beberapa kali waktu itu 2013 apa ya? 2013 di Pendopo Taman Siswa itu kita dapat ranking 4. Dan kebetulan wah tidak lain saya itu dari pemain terbaik. Alhamdulillah. Jadi arek omong pemain terbaik. Ketake pitakonmu sing liar. Terus tahun berikutnya ada ketoprak lesung itu kita pernah dapat ranking 3. Ketoprak lesung khusus itu memang gitu ya. Terus setelah itu Flashback sing waktu mendapat pemeran terbaik. Ya, Itu nglakokin apa, Mas? itu lakon hasil karya saya sendiri. Wih, wah kleru takon Nah, meneh. jadi gawe naskah dhewe, gawe cerita dhewe, Lakoni milih dhewe. peran dhewe tak lakoni dhewe ya pilih apa ya pancen. Itu sutradaranya sinten? Aku Dari dhewe. kula. Ini pertanyaan sing tekeri dhewe. Jurine sing patut jenengan dhewe. Memboceng. Nglakokin apa waktu itu, Mas? Nah, itu waktu itu saya cerita saya mengambil lakon judulnya Dayaning Setan Katon. Jadi saya memang mengambil satu tema mengangkat sejarah tentang kalau kita sering baca buku Opium Panjava. Jadi peredaran candu di masa tahun 1800-an akhir dan awal 1900-an. Oke, Nah, itu oke, kan sebentar. ya. Terus saya mau Mas Chandra, sebelum kita ke candu, Ya. kita break dulu. Ya. Monggo.
candu. Kan Mas sama itu ya. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast pura. Obrolane pandemen ketoprak. Yang belum like, subscribe monggo. Ben ngopo, Bu? PSKM iki ono podcast. Apa iki? Anu anyar, kata-kata anyar. Ben ra melu-melu kaya deh. Malu-malu aku Jan. Kembali ke Mas Andra. Iya. Berbicara tentang Sanggit Lakon pada waktu memenangkan festival itu adalah seputar candu. Monggo Mas, dilanjut ya Mas. Jadi waktu itu kan kalau kita baca referensi sejarah, Nggih. memang candu itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan bagi sebagian masyarakat kita, yang mungkin sebagai pelarian dari permasalahan-permasalahan hidup. Tapi yang kita angkat di sini bahwa ternyata dari dulu sampai sekarang akhirnya bisnis-bisnis semacam itu kan yang merajai di tempat kita ini, di Indonesia ini, di Nusantara ini kan akhirnya bangsa Tionghoa. Oh Ya pada waktu itu kan saya ceritakan di situ dan ini memang terjadi berdasarkan beberapa referensi bahwa kerjasama antara orang pedagang-pedagang Cina itu memperdagangkan candu, kemudian dia harus berhadapan dengan beberapa kelompok padepokan di sini yang anti terhadap itu. Nah sementara pemerintah Hindia Belanda sendiri melalui polisi-polisi kolonial, polisi-polisi kompeni itu juga berusaha mencegah perdagangan candu secara legal. Karena perdagangan candu secara legal sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan Cina-Cina ini kan ilegal. Nah lalu kemudian pemerintah Hindia Belanda ini berusaha mencegah terjadinya peredaran candu secara ilegal dengan cara menangkapi para cukong-cukong itu dan juga orang-orang pribumi yang menjadi antek dari cukong itu. Nah, jadi itu yang kita ulang, makanya kemudian saya katakan dayaning setan katon, setan sing ketok, sing ketok itu apa setan? Ya satu non sewu ya. Candu itu sendiri, yang kedua ya para pelaku penggelap candu itu kan juga setan. Ya. Karena kacat motor kok. Ya. Dan akhirnya di situ dalam lakon itu yang saya lihat memang ending dari cerita itu yang memenangkan pertarungan akhirnya tetap para cukong. Akhirnya kita yang anti candu itu ya akhirnya kalah. Diadu domba dengan Belanda sehingga dia dihabisi. Kalah oleh Belanda. Diadu domba oleh siapa? Oleh para cukong. Tapi akhirnya menurut saya ya luar biasa karena ketoprak yo ora tabol ceritane ora terus selalu tentang harta tata wanita. Iya. Konfliknya kan apik tadi tentang Iya. candu. Ketoprak itu sebenarnya anu kayak Mas Jon. Luwes banget ya Luwes, iya. tentang ceritane, tentang pemanggungane gitu. Nek Mas Chandra sendiri waktu itu memerankan antagonis protagonis. Antagonis. Wih. Antagonis. Jadi saya justru memerankan tokoh yang saya kan karena naskah itu karangan saya sendiri. Jadi saya pilih tokoh sing paling cocok dengan karakter saya. Jadi yo jadi antagonis, akhirnya saya yang mengadu domba sehingga akhirnya para warga pribumi yang anti candu itu kita adu domba dengan Belanda sehingga dia dihabisi. Nek kon milih Mas Chandra antara peran antagonis atau protagonis iki jane seneng sih. Kalau saya milih sing ngono kan. Wih. Bener. Mbok urun oke ora apa-apa seperti ganteng. Itu zaman dulu. Tapi kan konvensionalnya. Pernah dapat cerita dari tokoh ketoprak masa lalu. Zaman dulu itu kan ketoprak zaman duit si larang itu kan. Nek pentas urunan, ya. Urunan sing pasok paling gede, gandrung. Nah, jadi gandrung Sri Panggung. Nah. Oh iya. Zaman dulu sapa sing arep rupane elek kaya ngopo nek urun paling gede dadake Bambangan. Nek bubutike selalu lek nggon kuwi. Kululan sing akeh wong sing gandrung kok. Sawarane lho oke. Mas Andra, berbicara gandrung. Iya. Tembang pertama sing dipasai apa untuk gandrungan? Kalau saya gandrung paling seneng ya yang pendek saja. Biasanya kan ada Pocong Byung, Ya. ada Wijil Wigaring Yas, terus ada lagi kalau Sinom Parijoto, kalau Kinanti Sandung. Ya. Tapi saya seneng sing pelok, Oh. yang Pocong Byung atau Wijil Wigaring Yas itu. Iki nganu kita orang Abdul nek kita ora krungu suara. Oh. Ya kuwi tak arahine ngono. Aku ngerti ya, ya. Wah. Ya, ayo Mas Andra, napa Pucung Wuyung napa dari Tias? Ini ora ono pasangane pripun? Tekake banget, tekake banget. Imajinasi. Waduh, ini memang Pocong Wuyung ya. Ya, Pocong Wuyung yang standar sok digo gandrungan para Bambangan yang baru ya. Wong ayu timbang ono
katresnanku ojo gawe cuwo atiku kang nandang tasih mas bebarengan langen suhu. Nah, gitu. Ini ora apa dengan gendingnya ora ono gending ya to. Aku njur kelingan peristiwa 5 tahun yang lalu ya. Apa kayak gadrung ya? Asal cerita kene kene. Apa itu ya? Kok Saya kayak- penasaran ini. Aku ya Lali-lali nih, wis lali-lali Win. Dek lar cerita sesuai tadi narasumber. Apa tadi mantan yang lalu? Ambo. Nah, Mas Erwin, Heeh. aku ndak rono meneh nek rono. Jadi Mas Andrea itu jadi selain apa jenenge menggeluti di bidang kesenian. Apa meneh Mbak Sen jenengan jare sak kru jare Mas Erwin juga MC juga. Oh iya, ceritanya memang gitu. Jadi MC Manten Jawa. Jadi memang saya memang progresi dari tahun 2010. Tapi sandiku yang mana? Wah, iya, harus begitu. Karena itu memang MC itu kan MC Jawa itu kan luar biasa. Saya sering dipanggil ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor itu ya ngemseni Manten Jawa. Oh iya. Ternyata rame perias ning sak-sak Jakarta. Nah. MC pun ya iso ning Jakarta. Lah aku ya sok nang Jakarta kok. Boleh utang. Ning produksi iki kan ya ra iso ning Jakarta ya. Iya ra iso. Ra iso ya. Heeh. Wis iso nak iso nunggu wektu. Sabar, kabeh iki sabar. Ono wektune. Nek Mas Chandra, penting ora to ketoprak itu nang dunia MC? Belajar ketoprak itu migunani ora nggo ning duniane Mas Chandra sebagai MC wedding Jawa. Gini Mas, jadi kalau kita bicara ketoprak tanpa naskah. Nggih. Kalau kita sekarang kan anak-anak muda kan pakai naskah. Kalau kita kan sering juga diajak ketoprak dengan para senior itu kan sudah tanpa naskah. Nah, tanpa naskah itu kan kita harus dialog berdasarkan WOS, kemudian dialognya kudu bener. Nah, di MC itu sendiri kadang-kadang ketika kita tampil sebagai MC itu kadang-kadang menghadapi satu situasi di mana kita harus berimprovisasi dengan kata-kata kita yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Iya. Nah, itu dengan sering bermain ketoprak dengan WOS seperti itu ternyata itu bisa memberi banyak bantuan pada kita. Memperbanyak Terutama bahasa Jawa. perbendaharaan. Iya, artinya perbendaharaan kalimat, perbendaharaan kata dalam bahasa Jawa yang dimana itu kadang-kadang memang di luar kendali kita. Contoh misalnya, MC kok kon ngomongke ono cah cilik ilang ditinggal bapak ibune mangan rasmanya. Oh. Bocah nangis. Itu kan sesuatu yang luar jarang Jarang terjadi. terjadi. Tapi saya pernah mengalami. Artinya itu harus disampaikan dengan bahasa Jawa yang baik. Ini orang biasa ngetopraknya. Ya coba Mas, beban gua anu Mas. Gua apa gua edukasi. Besok nganti lalae aku ta. Besok ana cah cilik tinggal wong tuane iku mangan tinggal. Gue contoh deh, gue contoh. Sejujurnya aja Bapak Ibu ingkang nembe dahar, ingkang rumaos kagungan putra dipun tilar Bu dipun tuweni putrane. Sampun katrem anggenipun dahar lan muncul. Nek niki sing saking dene jane wong tuane kok. Nah, saking mempengile dahar kami Anake kalian pian iki lah. Abot anak itu kejadian. Nah, ini diumumkan dengan bahasa Indonesia enak, tapi coba dengan bahasa Jawa. Itu biasa ketoprak. Oh iya. Terus ini saya bicara soal MC. Saya itu dulu pernah bicara, saya pernah belajar dalang. Tapi kan masalahnya gini. Setelah saya belajar dalang, sekian lama, hampir tamat, itu saya mikir gini. Agar dalang semuanya aku rapat sih loh. Nah, ini tak terus kayak akhirnya apa? Ternyata ketika saya belajar dalang ada jantur, nyombro, dan sebagainya. Itu berguna ketika saya menjalankan profesi sebagai MC Jawa. Nah, ternyata di situ ternyata pelajaran yang saya ambil dari belajar dalang itu bukan saya jadi dalang, bukan, tapi itu sangat membantu ketika saya tampil sebagai pembawa acara bahasa Jawa. Artinya bahwa belajar apapun itu tetap pasti kita akan mundur ya Mas. Pasti. Ini poin yang sangat penting bagi generasi muda dan ya bagi generasi tua juga, belajar juga akan ada berhentinya. Oke, sebelum kita belajar yang lain kita break dulu.
Cepet banget aja. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Ye, tasih wonten ing podcast Plah lan tasih kalian Mas Chandra Kusuma. Wong sing paling bagus dhewe. Wong sing paling bagus. Komplit. Ya tasih bersama Mas Chandra Kusuma wong sing paling bagus dhewe. Iki ngoten nembang kowe. Wis. Mas Chandra kok kan ngendika nek belajar dalang juga, Iya. pidato dan sebagainya. Aku kok kepengen Suluk. Ah, Suluk tak kenal sithik. Suluk watah. Aduh jadi Lho, mata. nek ngene iki Kapan meneh ngrungokne Mas Chandra? Nunggu pentas dadak festival ya. tahun sekali. Oke. Suwen. Apa, Mas? Ya, oke. Ini saya kalau diminta suluk, saya paling seneng itu. Ah, ini sulukan ini. Namanya Odo Asto Kuswolo Alit. Jadi ini pemberangkatan pasukan Kurawa biasa. Oke. Dan ini biasanya kalau dalam ketoprak tembang ini sering ditembangkan dalam palaran nek wis wong neswar perang. Oh. Pangkur ini. Sebetulnya ini pangkur tapi kemudian di dalam pedalangan dijadikan sebagai odo-odo bukan suluk ya. Odo-odo itu kan tanpa iringan. Oke. Tanpa iringan jadi ini hanya biasa untuk persiapan pemberangkatan pasukan. Bentar, saya tak ngiling-ngiling sih. Oke. Ora ngenteni sak jam gitu. Oke deh. Ini. Kiyo mangkat sang prawira kuswa sang swatama arsana ganjawi. Swara tengara gumuruh kumandang awang-awang. Bendeberi tambur slumpret miyampuk sur tong grit munyo sauran lir umbak ing jala niti. Wes juas. Jadi ora biyen-biyen jadi mau lho Chandra Kusuma sik bagus e tak dunya. Ada apa-apa to? Ya ora gugune nek terus ket saiki ora ono sing wani ganti karo. Paling lho iki. Lho proses. Mas Chandra, Ya, nek menurut Mas Chandra sendiri, ketoprak itu apa? kalau kita mendefinisikan ketoprak itu jane wangel Mas. Kalau saya disuruh mendefinisikan, saya jelas nggak bisa. Kalau saya ditanya ketoprak itu apa ya seperti itu. Ya yang seperti itu jadi tampil ngau pakaian seperti itu, ceritanya itu digameli, nganggo keprak dan sebagainya walaupun keprak itu tidak mutlak jadi kalau ketoprak modern. Ya seperti itu pokoknya saya kalau harus mendefinisikan ketoprak adalah nggak bisa. Jadi artinya ketika kita ngomong soal ketoprak ya melihat saja itu loh ketoprak itu sih yang penting. Itu. Nek mek saiki Mas, ketopraknya seperti itu kan saiki genrenya macam-macam nggih. Heeh. Dengan kecanggihan apa jenenge sekarang gitu. Nek melihat perkembangan saiki, menurut Mas Chandra tetap itu hal yang positif bagi ketoprak atau justru malah ini merusak ketoprak? Nek Mas Chandra seperti Artinya dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya yang diaplikasikan dalam ketoprak itu justru sangat mendukung. Karena begini itu membawa ketertarikan bagi generasi muda terutama penerus itu agar lebih tertarik pada ketoprak itu sendiri. Walaupun ketoprak itu jelas tidak bisa meninggalkan unsur-unsur dasar. Ya. Kalau para sepuh itu kan ndiko sing penting unggah-ungguhe kudu. Cara berpakaian juga ada stratanya dan sebagainya. Lalu bahasa yo basa Jawa sing apik aja dicampuri bisa kecuali dagelan. Kalau masalah nanti penggarapannya dengan multimedia dan sebagainya itu saya kira nggak masalah. Sekarang yang penting unsur-unsur itu tidak ditinggalkan. Dan apalagi sekarang kan sudah mulai kalau festival misalnya. Kita ini kan biasanya panitia festival ini narasumber dan sebagainya berusaha untuk mengembalikan ketoprak itu ke ketoprak yang Kerohnya ya kerohnya jadi garap konvensional tetap ada keprak, ada tembang dan sebagainya itu memang harus dasar ketoprak. Tapi itu bukan sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan karena kalau itu kemudian membelenggu kudu nembang, kudu iso ngene, kudu iso ini ya nanti kasihan yang ora iso nembang ya artinya wah ketopraknya. Artinya saat ini yang paling baik adalah bagaimana membuat ketoprak itu supaya semudah mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang. Supaya dakwah ketoprak dulu ya. Iya siar betul. Siar ketoprak itu artinya kalau saya ini bicara soal dakwah Ya.
ketoprak ya harus religi, harus religius. Artinya begini, ketoprak itu harus sebagai wujud pembinaan generasi muda menjadi generasi yang berkualitas, baik dalam akhlak, attitude dan sebagainya, supaya dengan ketoprak itu pembangunan akhlaknya menjadi lebih baik. Iya. Mungkin masuk di kata-kata ini kita ya. Belum. Mas Chandra, kenapa terus akhirnya mencintai ketoprak? Wah, kalau soal mencintai ketoprak, seneng ya mas. Ketoprak itu sekarang misalnya aja main ketoprak, saya toh, Iya. terus apa nembang, bukan gandrung, apa palaran, arep tantangan perang itu energinya energi luar biasa. Begitu gamelan ning nong ning nong ning, nah itu terus rasanya, wah gede rasanya kok, apalagi merangi Haryo Penangsan. Merangi Haryo Penangsan. Wah, iki wina iki. Itu madang pecapir ngene karo. Jadi itu suatu energi yang wah angel banget dicari di tempat lain. Saya seneng olahraga, seneng apa aja, seneng hobi ngopi, hobi ini dan tapi ketika dibandingkan dengan energi itu, wah nggak terkalahkan. Iya. Makanya kemudian wah angel banget harus muncul suka ketoprak. Wah angel karena ada sesuatu yang luar biasa di situ. Dan saya itu ya elek siji mas. Pripun? Ya wis tuwa ning kepengen main terus. Energi itu yang itu tidak bisa kita dapatkan di luar bermain. Ini kan, bagi saya Mas Chandra itu wong hebat. Iya. Karena ngrumangsani tuwa ning sing kepengin main kuwi ora kabeh wong anu lho gelem ngrumangsani Iya, ngono lho. betul. Ana kancamu sing nganu ora. Ono orang ngrumangsani ngono cara mau jangan lho. Hei. Bukti karo Mbak Oki kae yo. Jadi anu ya Mas Chandra tetep bahwa ketoprak kuwi nek menurut Mas Chandra nyawa lho ya. Mas. Oh iya, itu energi luar biasa untuk penyemangat hidup. Penyemangat Tapi hidup. nek istilahnya Jawa Mas, nek nggone sing anu Mas Heris, ketoprak iki nek dadi Mas Heris balung sungsuk. Wih. Wis nalira ning jiwane Mas Chandra. Lakon favorit ketoprak apa, Mas? Lakon klasik ya? Ya, lakon klasik. Kalau lakon, kalau saya ya Mangir itu bagus, Iya. Penangsang bagus, Iya. itu lakon-lakon. Terus ini ada yang tahu main dari Minak Jinggo. Ini ada yang main dari Minak Jinggo. Loh, saya pernah loh. Saya pernah tapi saya versinya Joko Bara. Joko Bara, oh iya saya juga pernah ya, Ya, Joko Bara sing juga. yang Iya. apa? Kebun Marcuet itu ya. Yang apa? Minak Jinggo tapi sing bagus. Iya. Ya dijubung karo kula ta, Mas? Itu kan kalau Bang Bagas ketemu Bang Bagas iki kan tidak. Nggih, pripun? Gak keluarin cerita Minak Jinggo ini wis Minak Jinggo elek sanjang. Nggih. Ini gandeng pimpinan produksi ini kulo. Sutradara itu kulo. Kulo ini karena sutradara dapur dari Minak Jinggo orang aku gelem dari Minak Jinggo yang melaku pincang gelem. Ini tetap bagus. Tetap bagus. Kalau tahu kan itu ya ditompo. Jadi bang ini Minak Jinggo ini kok serba abang itu kalau melaku pincang ini nah ini bagus. Ning terus micarane ngerol tetepan. Micoranya tetap main Minak Jinggo. Oh, kula terus dadi kaya Panembahan Oh Senopati. betul, micoranya tetap Minak Jinggo. Nah dan sebagainya. Ini tetap bagus. Nah itu. Ini penawaran iki. Ora penawaran kuwi dibuka karo PD. Ya. Oke, Mas Chandra. Problem terbesar ngejak cah nom-nom berproses ketoprak. Terus terang kalau saya sampai saat ini nun jauh ya, saya belum pernah mengalami problem itu. Jadi mereka kok dilalah dijak itu ya belum baik. Dan dikon latihan jam 7:30 mulai jam 10 rampung on time. Dan datang terus ojo ngantek ratu kok, ya kok terus. Nah, sekarang loh, itu luar biasa. Karena ya bagaimana cara motivasi kita di awal. Jadi motivasi ya gimana caranya lah supaya mereka akhirnya tidak ada problem. Alhamdulillah saya tidak pernah ada problem masalah. Jadi kebetulan anggota-anggota teman-teman saya itu manut. Dikon kok on time mulai jam 7:30 dan jam 10 rampung ya benar. Nek ketuane kan ora tau ganti. Nek anggotane gonta-ganti ndak? Gonta-ganti. Anggotanya gonta-ganti karena kebetulan gini. Ini rada elek sih bicara sih. Elek wae ra apa-apa kok. Generasi awal tuh ono generasi ketoprak sing ketika kita membentuk pertama itu ora iso maju. Tidak mau belajar. Jadi yo mogok di situ. Diberi tantangan apa saja ora iso mogok. Akhirnya ditinggalkan. Yang maju kemudian adalah generasi berikutnya yang lebih mau belajar. Sampai akhirnya menjadi generasi yang rajin belajar itu. Dan ini terjadi dalam proses di wilayah kami. Akhirnya yang sing mogok ra gelem sinau iki akhirnya ora iso apa ya ditinggal. Dan kebetulan usianya juga sudah
sudah usul. Nek wis tuwa ora gelem sinau kan repot lagi. Iya. Yang muda yang mau belajar itu yang Saya dilihat iki. Pertanyaan dilihat kan ngomongin soal festival kan tentang kedokteran. Sajane yang kita Wah, selantai Pak Bu. yang kemarin yang dilaksanakan oleh salah satu yang dilaksanakan oleh dinas itu wis marem belum Mas diberikan tempat yang seperti itu yang kemarin itu. wah ya sekarang tempat harusnya kalau saya tempat paling ideal untuk festival ya di Taman Budaya. Iya. Karena istilahnya festival nih. Iya. Kalau ngomong festival ya tempatnya harus sebaik mungkin. Kalau di luar itu kita harus kerja keras dalam menyesuaikan diri dengan tempat. Artinya ini menjadi PR bagi kita. Oke. Bahwa kalau kita sudah bicara soal festival, ya carilah tempat yang paling ideal untuk festival. Jangan sak-sae nanti kita tunjuk orang maksimal. Artinya dana yang dikeluarkan segitu banyak, itu sebetulnya kalau diangkat di tempat yang bagus bisa maksimal. Kalau kemudian tempatnya sak-sae, ya hasilnya kemudian sak-sae. Juruna maksimal ya. Ya tidak maksimal. Eman-eman sebetulnya. Padahal yang dikeluarkan sama. Kan eman-eman banget. Ben ora terjadi seperti itu lagi mungkin ana trik apa Mas? Ya artinya dijadwal, dirutinkan, dan tempatnya memang dipilih di satu tempat yang sangat ideal, sangat bagus, dan itu dijadikan sebagai tolok ukur barometer perkembangan ketoprak di tiap wilayah setiap tahun. Siap. Nah itu harusnya. Jadi itu memang program jangka panjang kita sudah. Kita sudah ada dana keistimewaan. Ngomong jangka panjang kan bisa, nggak ngomong jangka pendek lagi. Iya. Nah, saat ini ngomong sing jangka pendek, kata-kata hari ini. Ya, kita sebagai pelaku seni dan sebagai apa saja, kewajiban kita adalah belajar dan belajar terus. Dan satu lagi yang sangat penting, kalau saya prinsip saya dan mudah bisa diterapkan di semua orang, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Ngomongane sesuk nek ana arep gawe ketoprak sari, ketoprak Jawa kudu Mas Chandra ketoprak. Mas Chandra matur nuwun nggih. Terima kasih untuk sharing ilmunya. Semoga berkah untuk kita semua dan Amin, bermanfaat amin. pastinya. Sehat selalu Mas Chandra, sukses untuk segala kegiatannya. Dan podcast Prak. Obrane Pandeman Ketoprak. Salam budaya. Lestari budaya.